jelaskan Mbak. Assalamualaikum Bu Suni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Santi? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana perasaannya Bu Suni? Kemarin saya menemani main di kelasnya. Masya Allah, senang sekali saya sangat senang sekali karena kebetulan ini kan juga putaran terakhir ya usia untuk anak-anak. Jadi Masya Allah membersamai mereka dari awal beberapa tahun, dan kemarin begitu terharu karena subhanallah dan melihat perkembangan mereka dari awal sampai akhir, dan senang intinya. Lihat progresnya anak-anak kita ya. Betul sekali Dari yang sudah kita sampaikan kemarin di praobservasi, kemudian saat observasi saya ikut mendampingi Usnunik nggih. Iya, betul sekali. Dari Usnunik sendiri barangkali ada sesuatu apa yang sudah baik menurut Usnunik di kegiatannya Usnunik kemarin? Untuk yang perlu kami pertahankan ya usia, karena semuanya tetap berproses, terus kami tingkatkan begitu. Penggunaan media Luspatus itu sudah mencoba kami buat semaksimal mungkin. Kemudian untuk diferensiasi hasil main itu juga sudah mencoba kami buat sedemikian rupa sehingga anak-anak lebih kreatif, inovatif, dan berpusat pada anak. Harapannya itu Ustazah. Kemudian kita mencoba mengambil tema sesuatu yang konkret, yang dekat dengan dunia anak. Alhamdulillah sudah semakin kesini kita sudah mencoba mengimplementasikan IKM tanaman gitu ya. Insya Allah. Ya, kalau dari yang sudah dirasakan ini gitu ya, apakah tujuan pembelajaran yang hendak Usnunik capai di KBM kemarin itu berhasil untuk dilaksanakan? Insya Allah dari perencanaan, kemudian proses, kemudian evaluasi, insya Allah semua aspek itu mencoba kita aplikasikan, seperti aspek kognitif, kemudian sosial emosional, kemudian seni itu juga sudah mulai kita aplikasikan. Hanya beberapa memang perlu kita evaluasi, kita tingkatkan sehingga lebih deep lagi begitu. Biar lebih dalam. Lebih dalam begitu. Terus terkait yang mau ditingkatkan apa ini Usnunik kalau dari Usnunik? Kalau dari saya aspek fisik motorik kasar Ustazah. Kemarin saya merasa itu belum begitu terap ya pada anak-anak, sehingga besok saya sendiri harus lebih merancang pembelajaran yang bisa mengakomodasi, memaksimalkan semua potensi anak dari semua aspek saya. Fisik motorik kasar dan apa memblended, maksudnya potensi anak yang lain atau kolaborasi? Ya kolaborasi Ustazah, karena tentu saja kalau TK kan nggak bisa berdiri hanya satu jenis aspek saja yang kita perlu tingkatkan ya Ustazah. Seperti kemarin waktu kita bermain di keaksaraan, itu kebetulan kita ngambil TKP, itu sebenarnya masih bisa diperdalam Ustazah, untuk angka-angkanya bisa lebih divariasikan, suku kata sudah mulai masuk gitu. Ketika anak-anak kontennya berarti ya. Betul sekali, kontennya itu sebenarnya bisa lebih diperdalam Ustazah. Maksudnya lebih berbobot gitu ya. Betul, ya. Baik. Kemudian dari yang disampaikan oleh Usnunik sendiri, rencana tindak lanjut perbaikan apa yang ingin jenengan laksanakan selain tadi memberikan perencanaan yang lebih baik gitu ya? Tentu saja untuk pendampingan ke anak ya, untuk aplikasinya nanti untuk kemudian anak-anak ketika kita memberikan aspek kemarin ya, seperti ketika kita mengenalkan ragam main alat komunikasi tradisional, ragam mainnya itu betul-betul kita konkretkan begitu, kita bawa. Seperti asap ya, asap itu nanti fungsinya sebagai alat komunikasi itu seperti apa, itu lebih
kita konkretkan ragam main yang mewujudkan bahwa itu adalah alat permainan tradisional itu kita wujudkan seperti sederhana ya Ustazah. Kalau TK itu seperti kemarin sebenarnya bahwa apa ini mangkok bakso itu ya itu kan sudah alat komunikasi juga itu. Nah itu yang lost ya belum terbawa begitu sehingga besok untuk pembelajaran kedepannya bisa disiapkan lagi lebih matang gitu. Berarti mengkonkretkan beberapa hal gitu ya. Betul sekali. Diwujudkan di KBM gitu ya. Betul sekali. Jadi kemudian rencana pengembangan diri Usnuni sendiri. Usnuni setelah melewati kan ini baru tahun pertama kita IKM. Iya betul sekali. Saya secara pribadi sebagai CGP juga baru beberapa hal ya yang saya sampaikan terkait dengan materi yang ada di guru penggerak untuk kita sampaikan ke guru-guru yang lain kan juga belum semuanya gitu. Iya. Tapi untuk pribadi Usnuni sendiri rencana pengembangan diri yang ingin Usnuni lakukan apa? Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat menantang ini sebenarnya. Yang jelas, Masya Allah ya ketika saya sendiri diterjun di dunia anak itu masih sedikit sekali ilmu yang saya kuasai sehingga harus terus belajar Ustazah dari semua ya tentang IKM sendiri, kemudian dari aspek-aspek yang lain, psikologi anak, kemudian cara pendekatan ke anak dan semua bidang ilmu itu ternyata diperlukan oleh guru TK ya Ustaz ya, gitu. Dan intinya adalah belajar dan terus belajar. Kalau boleh saya tulis, mungkin 1 tahun ini Iya. Usnuni akan belajar apa untuk pengembangan dirinya? Ya, pengembangan dirinya saya ingin ya karena kebetulan mendapatkan amanah di kurikulum ya karena saat ini yang masih dipakai kurikulum IKM ya dan sekolah kita ya sekolah kami kemudian juga berinduk kepada JSIT maka ya memperdalam IKM itu sendiri dari kacamata dinas kemudian dari kacamata JSIT itu kemudian selanjutnya adalah saya sebenarnya sangat tertarik kepada ilmu psikologi anak Ustaz. Psikologi. Jadi itu semoga nanti bisa terwujud. Kalau boleh tahu ini satu persatu saya catat biar ini jadi wasilah kita ya untuk mewujudkan Bagi sarana ya Ustaz. Tujuannya gitu ya. Kenapa Usnuni kepingin belajar IKM yang bisa diimplementasikan baik secara dinas maupun JSIT? Itu tujuannya kira-kira untuk apa? Ya biar kita ketika bergerak kita sudah punya ilmu secara benar itu kan insya Allah nanti kita tidak akan menjadikan anak itu salah tujuan nih Ustazah. Nanti nggak malah praktek gitu. Iya begitu. Kasihan anak-anak jadi kelinci percobaan Ustazah. Berarti bergerak dengan panduan yang benar. Yang memang benar dari versi dinas juga versi JSIT. Kemudian kira-kira ukuran keberhasilannya agar Usnuni itu bisa mempelajari IKM yang deep secara dinas dan JSIT kira-kira ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya nanti ketika kalau berhasil dan enggak itu kadang yang melihat itu orang lain ya, tapi kita butuh takaran juga sendiri. Ya. Ya mungkin nanti ini ya Ustazah ya kita kebetulan saya beberapa kali mendapatkan putusan untuk memperdalam IKM lewat JSIT ya nanti saya komparasikan dengan ilmu yang didapat kemudian ilmu-ilmu kekinian kemudian juga diskusi dengan teman sejawat mungkin seperti itu Ustazah. Jadi kalau IKM itu kan nanti yang merasakan dampaknya itu kan orang tua atau anak atau kedua-duanya sehingga gini misalnya kita sudah mencoba berubah nih gitu ya ini berhasil atau tidak ini kira-kira yang melihat kan pengguna jasa kita ya itu kira-kira apa ya? Ya semuanya semua anak-anak itu dari anak misalkan anak akan lebih ini ya mereka merasa termerdekakan ya usia karena kan anak akan menjadi trending ya tidak menjadi guru bukan kalau dulu kan objek ya senternya guru ya nah itu mungkin
salah satu yang paling mencolok yang bisa diterapkan di IKM, mereka akan menjadi center. Jadi mereka akan lebih bisa berinovasi, lebih bisa berkreasi seperti itu. Jadi saya tuliskan ukuran keberhasilannya kalau dari sisi anak itu akan lebih merdeka, lebih punya ruang dan waktu Iya, untuk betul. berinovasi. Jadi mereka lebih bahagia gitu. Iya, harapannya gitu. Jadi mereka bisa tumbuh kembang sesuai dengan usia mereka. Kira-kira ukuran keberhasilan untuk orang tua ada apa saja ya? Kalau dari orang tua, mereka merasa ini ya, Ustazah ya, dengan penerapan IKM itu anak-anak mereka tidak diberikan beban yang berlebih, yang jelas mereka bisa mendampingi juga tumbuh kembangnya dengan maksimal begitu. Dan IKM ini kan juga keterlibatan dari orang tua murid itu kan ini ya, usia diharapkan lebih intens ya usia. Jadi mereka tidak hanya mendapatkan materi di sekolah, tapi di rumah itu juga merupakan sebuah sinergi yang harapannya bisa memaksimalkan potensi anak. Ya, nanti Usmuni menyebut tentang itu sinergi orang tua sebagai sarana pendukung. Selain itu kira-kira pendukungnya apa lagi selain orang tua? Tentu saja faktor pendukungnya. Tentu saja sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu merupakan peranan yang sangat penting. Kemudian kebijakan yayasan, Ya, kebijakan manajemen sekolah itu akan memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah kesuksesan pendidikan. Semoga dimudahkan ya Usmuni. Amin. Mulai kapan nih kira-kira belajarnya? Insya Allah secepatnya. Berarti diawali dengan menyelesaikan PMN bagusnya. Semoga Ustazah. Baru beberapa sub yang terselesaikan. Ini yang kedua saya tulis tadi psikologi anak. Ya. Apakah Usmuni punya tujuan gitu? Kenapa Usmuni kepengen belajar tentang psikologi anak? Iya, karena setiap hari kan kita berkecimpungnya memang tentang dunia anak, Ustazah. Dan kadang ada juga anak-anak yang membutuhkan pendekatan lebih. Karena ketika kita belajar psikologi anak itu tidak hanya tentang anak yang memang istimewa dalam tanda kutip, tapi semua perkembangan itu harus punya ilmunya. Sekali lagi jangan sampai kita menjadikan anak-anak itu seperti percobaan saja, hanya direka-reka, tapi kita punya dasar yang jelas, ilmu yang jelas, yang itu adalah sebagai panduan kita dalam kita mendampingi tumbuh kembang anak gitu. Ini kepengennya kuliahnya S2 psikologi gitu, atau kembali ke S1 tapi psikologi? Sebenarnya dulu wacana S2 itu sudah Ustazah, sudah ke yayasan juga Ustazah. Tapi pada waktu itu memang dikembalikan ke kami ya, karena kebetulan kalau S2 itu harus ke Jogja waktu itu, tahun 5 tahunan yang lalu lah itu harus ke Jogja. Kalau sekarang sudah ada loh. Oh ya. Ya itu Ustazah, itu mungkin jangka panjang ya Ustazah. Jangka panjang ini ya. Kalau yang jangka pendek itu kalau saya pribadi itu lewat YouTube. Jangka panjangnya S2, jangka S1-nya, jangka pendeknya belajar terus tentang psikologi perkembangan lewat buku. Kemudian kebetulan kan kita kan juga ini ya Ustazah, ada tiap Sabtu kan ada psikolog yang kita hadirkan. Bintang Ananda. Iya, Bintang Ananda, bincang tumbuh kembang Ananda itu. Masya Allah Ustazah, kami sebagai pendamping itu justru belajar dari banyak situ. ilmu ya. Betul sekali. Banyak ilmu yang bisa kita dapat ketika menangani anak seperti ini, anak seperti ini. Karena mereka itu lama-lama itu polanya terbaca Ustazah. Oh, ini mesti ini. Iya. Oh, untuk anak yang begini itu solusinya begini, untuk anak yang begini itu solusinya begini. Karena jam tertentu ya, akhirnya kita kayak udah ada pemetaan kalau jenis anak begini gitu. Iya, masih harus banyak belajar sekali lagi Ustazah. Masih harus banyak belajar. Kira-kira ukuran keberhasilan dari pribadi Usmuni sendiri, jenengan belajar psikologi anak tadi, keberhasilan yang kelihatan gitu apa? Sebenarnya kalau jadi tantangan ini tantangan tertingginya itu tentu saja konselor ya Ustazah ya. Tapi kayaknya itu ya jangka panjang sekali lah Ustazah, yang
jelas saya pribadi bisa menerapkan anak dengan baik, dengan benar sesuai tahap usianya. Kemudian ketika anak ini memang ya meskipun tidak ada kendala kan bisa dimaksimalkan dengan baik, dengan apa ini, kemudian membangun kerjasama juga komunikasi dengan orang tua, sehingga anak-anak ini bisa berkembang dengan maksimal. Dan ketika ada kendala-kendala yang kadang tiap tahun mesti ada ya Ustazah ya, Ganti-ganti ya. anak yang ada unik-unik gitu, spesial itu justru kalau saya itu merasa tertantang Ustazah. Ini ketika anak ini kok perlu strategi seperti apa, pendekatan seperti apa, itu ya berdoa sih enggak ya, moga-moga murid-murid kita itu baik-baik semuanya begitu. Tapi ketika ada yang sedikit-sedikit unik itu justru tantangan begitu ya, tantangan meskipun juga bisa enggak ya gitu, tapi senang gitu ya. Saya nggak merasa terbebani ketika dapat anak yang unik, dapat anak yang spesial itu, tapi justru itu menjadi laborat ya Ustazah, laborat itu. Tapi sekali lagi karena kepetean ilmu saya, semoga itu nggak jadi malpraktek itu tadi begitu. Justru jadi sarana untuk kita belajar. Betul, harapannya begitu. Berarti tadi Usmini sampaikan bisa menjadi konselor, bisa menjadi fasilitator untuk anak tumbuh kembang secara maksimal gitu ya. Jadi harapannya Usmini sendiri dengan banyak hal tadi, apa yang ingin Usmini dapatkan? Apa sih niatannya begitu ya? Bismillah, semuanya niatannya pasti karena harapannya Bismillah ya, karena Allah ya, insya Allah ya, semuanya untuk meraih ridho Allah, untuk meraih ya kita beramal sebanyak-banyaknya di usia kita yang kita walam ya, nanti ujungnya sampai di mana, harapannya kita memberikan sesuatu itu yang bekas itu yang baik di mata anak-anak, di mata relasi, di mata orang tua, itu kita berusaha memberikan yang terbaik. Yang maupun Usmini, terima kasih sekali. Sama-sama Saya sudah dikasih kesempatan untuk bersama-sama Usmini di kelasnya. terima kasih sama-sama, terima kasih kembali untuk sharing-sharing ilmunya. Mohon maaf kalau ada salahnya. Ya Ustazah. Semoga Allah berikan kemudahan, ijabah. Amin. Amin. Harapan dan cita-cita Usmini. Amin. Ya. Ini ada Bu Aswini juga, semoga mendoakan. Mohon bimbingannya selalu. Bismillah, karena kita harapan baik, semoga juga harapan baik, tujuan baik, semoga Allah mudahkan dengan cara-cara yang baik. Amin. Amin. Kelihatan Bu Aswini ada yang mau disampaikan? Proses coachingnya tadi sudah baik, bagus. Mungkin di sini ada yang beberapa kriteria mungkin belum maksimal nanti, tapi sudah sangat luar biasa tadi untuk proses coachingnya. Mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan lagi proses coachingnya supaya bisa diimplementasikan ke rekan-rekan sejawat penjenengan. Jadi ya Bu nanti, tapi sudah luar biasa Pak, bagus. Terima kasih Bu Aswini. Saya juga baru belajar bagaimana coaching itu diterapkan di sekolah. Kalau nggak di guru penggerak kita nggak dapat kesempatan. Setelah ini kan selesai guru penggerak, mudah-mudahan lulus dengan hasil yang baik. Amin. Ya nanti bisa dilanjutkan, jangan berhenti. Jadi kan kemarin baru pendidikan, kalau setelah pendidikan lulus ya jenengan harus menyebarluaskan, harus mengimplementasikan tidak hanya di lembaga penjenengan tapi di lembaga di sekitar penjenengan. Gitu. Terima kasih. Matur nuwun Bu Aswini. Semoga bermanfaat untuk semuanya.